الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sekarang berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk orang yang mendapatkan hidayah serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah hanyalah milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya pujian hanyalah milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga kita akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jemaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada kesempatan Jumat kali ini yakni mempersiapkan bekal sebelum kematian. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani atau telah melalui masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan kurang lebih setahun. Sudah banyak orang yang meninggal dunia, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia, siapa saja dan kapan saja atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang daripada kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum
thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahawa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahawa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqamah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qall." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amalan terakhir kita. Kemudian yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan dapat mendoakan ketika kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-insanu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathah, shadaqatun jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak yang saleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, berdoa agar memberikan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Di antara tanda husnul khatimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seseorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Faqila kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Jamaah Jumat rahimakumullah.
selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, ya Rabb, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini. Tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu menjadikan hamba-Mu semakin pandai bersyukur kepada-Mu. Berikanlah keutamaan iman dan Islam kepada kami, ya Rabb. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu, ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar ya Allah, seringkali kami di dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau, ya Allah. Allahumma ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini, ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran yang kelam masa lalu kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami, ya Allah. Ampuni jika selama ini kami telah menzaliminya. Jadikanlah sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi kepada orang tua kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul khatimah, ya Allah. Lindungi kami daripada siksa kubur-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan menjalankan kewajiban-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Allahumma Rabbana Rabbi fir lana wal ikhwanil ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka rahufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.